Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini belum bisa kita bagikan makalahnya karena tema ini insya Allah 2 kali pertemuan. Dengan pertemuan yang akan datang insya Allah difotokopikan oleh ketakmiran untuk jamaah semuanya. Para jamaah sekalian, tema ini saya berikan dalam rangka kita memasuki tahun 2023, di mana informasi yang sudah menyebar di mana-mana dan lain sebagainya sering membuat orang itu menjadi khawatir, takut, ya, bahkan mungkin juga was-was dengan mungkin tertimpa kesedihan seperti masa lalu Krismon barangkali 97 atau mungkin Covid pada tahun 2019 atau masa resesi, dan sudah dikatakan ya IMF itu menyebut ini adalah tahun-tahun yang gelap. Sepertiga negara di dunia ini dipastikan terkena resesi global, dan itu sudah jelas para jemaah sekalian pengumumannya. Kemudian selain itu juga kita merasakan para jemaah sekalian melebar meluasnya tentang fenomena peperangan yang itu juga bisa ya menghadirkan peperangan yang lebih besar yang disebut dengan Perang Dunia Ketiga. Kita tidak tahu, wallahu a'lam para jemaah sekalian. Kemudian PHK, resesi ini juga melahirkan PHK resign yang luar biasa, ya, luar biasa. Dan sekarang harga-harga juga sudah mulai meranjak semuanya. Orang pada bertanya kok, ada apa ini? Apakah karena Ramadan? Ramadan masih jauh ini hitungannya, gitu ya. Masih bulan Maret lah. Ini masih Januari ini. Ya mestinya masih bisa direm-rem, kelihatannya tidak bisa direm ya, pada naik ya rame-rame ini. Maka ini jamaah ibu-ibu ada enggak? Oh ada ya. Maka ibu-ibu yang merasakan ini ya, konsumsi rumah tangga ini harganya sudah mulai naik ya, dan seterusnya para jamaah sekalian. Maka ketika kita mendengar info-info yang seperti ini, yang kemungkinan besar ya menimpakan kepada umat manusia itu bisa kecelakaan ya, bisa perbuatan yang sesat dilakukan manusia karena orang-orang yang mungkin karena tertimpa musibah globalisasi ini menjadi stres dan putus asa. Misalnya saja ketika bisnisnya hancur, kemudian sakit-sakitan, apalagi masih ditambahi dengan maraknya bencana alam ya, orang bisa depresi, bisa stres, bisa putus asa, dan jalan yang ditempuh itu bisa betul-betul ya para jamaah sekalian tidak diduga. Apa itu? Bunuh diri, karena pahamnya memang jauh dari agama. Maka bunuh diri disebut sebagai apa? Jalan keluar yang terbaik daripada harus mengalami yang seperti ini. Maka sekte-sekte di dunia ini dari aliran-aliran agama yang ada itu ya tentunya bukan agama samawi para jamaah sekalian. Itu ada sekte-sekte yang sudah berani memprediksi kiamat itu terjadi kapan, bencananya seperti apa. Akhirnya muncullah ya berupaya menggambarkan kiamat seperti apa. Film di Amerika pun tercipta ya tentang dahsyatnya kiamat itu. Maka sekte-sekte itu melihat sebelum kita dilanda masalah itu sebaiknya kita mati duluan. Loh, ini bisa dibuka loh di YouTube-nya sekarang ini ya para jamaah sekalian, sekte-sekte bunuh diri di dunia. Silahkan dibuka itu nanti ya untuk hiburan kita lah itu ya, kita sebagai umat Islam itu bunuh diri sebagai jalan keluar terbaik menurut sekte ini. Maka jamaahnya diracun semuanya
Loh, itu ada yang ribuan jumlahnya, tidak sedikit, ribuan, diracun semuanya, tinggal pemimpinnya yang tersisa. Apa yang dilakukan? Tembak kepalanya, dia nembak sendiri kepalanya, maka matilah semuanya. Ya, kenapa mereka itu mau bunuh diri? Supaya tidak merasakan tentang bencana yang disebut kiamat, yang pada akhirnya semua toh ya mati. Daripada mati lebih dulu kena bencana kiamat, lebih baik mati duluan saja sesuai dengan pilihan kita. Itu bisa dibuka para jemaah sekalian ya. Bagaimana kalau kita menengok tentang informasi petunjuk Allah dan Rasulnya? Ini saya sampaikan, ada beberapa hadis para jamaah sekalian tentang perubahan dari masa ke masa, tahun ke tahun, atau zaman ke zaman, itu ternyata membuat kehidupan semakin buruk. Ini adalah hadis sahih Imam Turmudi ya, saya bacakan. Anas berkata, tidak ada satupun ya, kecuali setelah tidak ada satu tahun pun kecuali setelahnya lebih buruk daripadanya, sampai kalian bertemu Tuhan kalian. Saya mendengar ini dari Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ya, Nabi menggunakan kata yaitu am artinya tahun. Jadi kalau ada tahun yang datang, kita sekarang ada tahun yang baru, yaitu tahun 2023, maka tahun 2023 ini dipastikan berdasarkan hadis itu lebih buruk daripada tahun kemarin. Tahun 2024 lebih buruk daripada tahun 2023, dan seterusnya para jemaah sekalian ya. Kemudian informasi yang kedua dengan nada yang hampir sama tapi substansinya sama, maknanya sama, dari Anas juga berkata, sabarlah kalian, karena tidak ada satu zaman pun kecuali setelahnya lebih buruk darinya, sampai kalian bertemu Tuhan kalian. Saya mendengar ini dari Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman, masa, era ya silih berganti setiap tahun itu sama saja, pasti akan membawa kepada suasana keburukan. Yang jadi pertanyaan, ketika zaman itu dikatakan buruk, itu adalah karena ulah manusia, bukan zamannya yang buruk para jemaah sekalian. Zaman itu dikatakan baik karena manusianya baik, zaman dikatakan buruk karena manusianya buruk ya. Apakah ketika manusia ini sudah buruk sehingga zamannya dikatakan zaman buruk? Ronggo Warsito menyebut itu zaman edan gitu ya para jamaah sekalian. Kalau nggak edan nggak kumanan katanya. Makanya sekarang ini supaya kumanan, supaya dapat jatah, kalau korupsi memang jamaah gitu ya, nggak mau sendiri-sendiri, jamaah rebutan. Kenapa? Nggak kumanan, nggak dapat apa-apa nanti para jamaah sekalian ya. Itu intermezzo dari seorang sastrawan ini, Ronggo Warsito pada zaman yang sudah sekian lama beliau berbicara tentang ini, zaman edan atau zaman yang rusak, zaman yang semakin berat tantangannya, itu karena ulahnya manusia para jamaah sekalian. Kemudian apa yang kita bangun para jamaah sekalian? Ketika pergantian tahun, zaman, era itu semakin buruk, itu tidak harus menjadikan hidup kita juga ikut buruk para jemaah sekalian. Zaman boleh buruk karena perilaku manusia, tapi kan tidak semua manusia para jemaah sekalian yang buruk ini. Ini artinya apa? Buruknya zaman itu mungkin karena mayoritas manusia sudah menjadi jahat, manusia sudah semakin rusak, manusia sudah merusak sunnah-sunnah Rasul. Dalam hadis-hadis Tirmidzi yang lainnya para jamaah sekalian disebutkan seperti ini. Di hadis yang lain juga disebutkan pembunuhan akan merajalela di mana-mana, perzinahan dilakukan terang-terangan. Di sini saya tambahkan sedikit ya, zaman di mana orang itu tidak mau memberikan kesaksian meskipun orang ini menyaksikan. Inilah yang dalam Al-Quran sering disebut orang menyembunyikan kesaksian ya. Musim menyaksikan, bisa berikan saksi, tapi tidak mau, entah karena apa ya.
entah karena takut, entah karena apa gitu ya para jemaah sekalian. Sampai orang bernadar pun tidak akan menunaikan nadarnya. Kemudian pengkhianatan terhadap amanat itu luar biasa, meskipun disumpah pakai Alkitab loh para jemaah sekalian. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Pengkhianatan itu di mana-mana para jemaah sekalian, merajalela, sampai Rasul menyebutkan akan muncul sebuah fenomena yang disebut dengan kata siman. Itu saya merah itu ya ayatnya, ayat hadisnya siman. Siman itu Rasulullah menyebutkan maknanya adalah orang yang kegemukan, muncul subur, merajalela, perut-perut gendut, perut-perut buncit. Ya, kita sudah bisa menduga ini. Kalau ada perut buncit itu karena puasa atau karena kulineran kira-kira? Iya para jemaah sekalian. Ya. Ini Rasul loh yang menyebutkan ini siman, ini perut-perut gendut, buncit. Ya, merajalela di mana-mana. Ya, ini pertanyaannya karena puasa atau karena apa namanya kulineran ya. Ini beberapa ulama itu menafsirkan dengan berbagai macam hadis yang mereka telah pelajari, yaitu orang yang hanya isi perut yang dipikirkan, yaitu konsumtif, senang dipuji dengan tidak pada kepantasannya, ya mungkin disebut oleh bahasa kita sekarang gila hormat. Ya, meskipun orang ini nggak pantas dihormati, tapi gila, orang lain harus menghormati saya. Kenapa? Karena statusnya, status sosial sebagai pejabat. Oh, nggak berbuat apa-apa di masyarakat kok, tapi kan saya pejabat, semua orang harus menghormati saya. Loh, ini kira-kira marak nggak yang seperti ini? Marah yang luar biasa, karena kedudukan ini, status sosial. Apalagi mohon maaf, status apa? Pengetahuan. Loh, saya ini profesor doktor, kok Anda itu nggak menghormati saya? Orang pada gila hormat ini. Lah profesor ini berbuat apa kepada orang lain, kepada masyarakat? Katanya hadisnya kan khairun nasi anfa'um linnas. Dia punya modal pengetahuan, punya modal jabatan, bisa berbuat kebaikan itu, tapi apa yang dilakukan? Ya nggak berbuat apa-apa, tapi kok gila hormat. Ini para jemaah sekalian, apalagi status ekonomi. Masya Allah, gara-gara kekayaan ini orang saja sampai berjalan saja begitu angkuh sombongnya. Ketika bicara juga begitu. Kalau orang Jawa mengatakan petita petidi gitu ya, dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Kaya. Kita itu melihat di televisi ini tiap hari suguhannya perilaku orang kaya itu yang ditontonkan itu seperti apa coba? Gaya bicaranya, jalannya, konsumsinya, betul nggak? Iya. Sampai beli apa-apa itu loh, nggak usah dihitung ya, bawa itu yang namanya karyawannya itu, ayo kamu yang bagian ngambil ini sayur ini, yang apa, yang perempuan bawa ini semuanya, langsung numplek blek, ada di mana? Di kasir. Habis berapa? 20 juta. Loh, 20 juta itu hanya begitu saja ya. Sementara yang lain tuh masih mimpi dapat 20 juta. Orang ini begitu. Apalagi kalau mohon maaf ya, tayangan televisinya itu baru keluar dari luar negeri. Terus ada apa itu? Wah, diupload bagaimana itu di luar negeri, gaya hidup, pola hidupnya, sampai konsumsinya seperti apa. Semuanya diupload habis-habisan, meskipun di atas 100 juta. Masya Allah para jamaah sekalian. Ya, seperti begini inilah gaya hidupnya orang-orang yang memang dikatakan bahasa Jawanya keduniaan. Maka andalan hidupnya untuk terhormat itu ya duniawi ini para jamaah sekalian. Nah, inilah yang disebutkan di sini. Saling bermegah-megahan dengan banyaknya harta dan kesenangan duniawi. Maka orang itu bisa saja sikut-sikutan antara satu dengan yang lain karena berebut masalah duniawi, proyek ya,
luar biasa. Ya, jadi di mana-mana itu inginnya manusia itu memang menguasai sendiri untuk dirinya, untuk keluarganya. Jadi kalau ada sebuah ungkapan begini ya, orang miskin itu masih berpikir ya, besok makan apa? Ya karena memang status ekonominya yang rendah, masih berpikir besok makan apa, nggak terbayang besok bisa makan atau tidak. Lah ini orang-orang yang sudah kaya tapi tidak pegang agama, yang dikatakan di sini berebut masalah duniawi, berpikirnya apa? Besok makan siapa? Nah ini, jangan ada yang menjadi sainganku di Malang ini. Ya, yang menjadi rivalku harus lenyap di sini. Loh, para jamaah sekalian, masya Allah ini. Ya inilah fenomena akhir zaman yang setiap tahunnya semakin nyata, semakin jelas akan terjadi seperti itu. Nah, isyarat ini, buruk ini sebenarnya adalah sebuah tafsir para jamaah sekalian dari apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat yang pendek, yaitu surat Al-Asr, yang Allah sendiri menjadikan sumpahnya ini, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini berlaku untuk semuanya. Kemudian Allah beri embel-embel kecuali ini Allah sebutkan 4 syarat: iman, amal soleh, kebenaran yaitu Al-Quran, kemudian yang keempat kesabaran. Kecuali orang-orang yang mau saja. Yang mau apa? Yang mau pegang teguh pada 4-empatnya ini. Mau pegang iman, maka jadilah dia orang mukmin. Ya, mau pegang yang namanya fastabikul khairat, maka dia menjadi orang-orang yang selalu melakukan amal soleh. Loh, para jemaah sekalian, orang yang senantiasa berpegang pada Al-Quran, bagaimana hidupnya ini selalu menanyakan mana dasarnya Qurannya, kalau ini memang adalah suatu kebenaran. Maka dari itu Allah ingatkan di dalam surat Al-Isra 36, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, inna sam'a wal absara wal afidata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikut-ikutan melakukan suatu amalan, apalagi disebut itu amalan soleh, pengikutnya banyak, atas nama agama, menjanjikan pahala. Maka kita harus tanyakan itu dasarnya apa di dalam Al-Quran atau hadis. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggung jawaban. Berat para jamaah sekalian. Ya, saat ini kan orang pada membentuk komunitas jamaah, iya kan? Hampir-hampir kita bisa melihat setiap malam itu kelompok apa yang keluar di malam hari. Betul enggak kira-kira? Ya, silakan ke kafe sekali-kali, Bapak Ibu sekalian, kafe. Nanti di sana akan ada grup komunitas. Ya, di luar kafe juga banyak, di terminal banyak. Ya, apalagi di Malang Kota ini, masya Allah, tempat taman-taman yang namanya kota, dipenuhi semuanya. Itu Jalan Ijen dekat rumah saya sana dipenuhi. Ya, dulu itu hanya malam minggu, weekend. Sekarang tidak, tiap hari. Taman kota, tempat rekreasi, kafe, stasiun, terminal, masya Allah, tiap malam, bukan weekend saja. Mereka kita akan tahu ini komunitas apa ini. Lihat saja itu. Ya, belum lagi yang tersembunyi loh ini. Ya, para jemaah sekalian, ini yang nampak jelas loh di hadapan kita. Malam diciptakan oleh Allah untuk istirahat, sepertiga malam gunakan untuk ibadah. Tapi apa yang dipahami oleh generasi? Tidak. Malam itu untuk beruah euforia dengan komunitasnya. Ya, para jamaah sekalian,
Sampai kemarin ya, kemarin malam itu tamu di rumah saya ini juga mengadukan tentang anaknya yang sudah dipondokkan, sudah tamat pondok ini, kemudian S1, S2 selesai, ya ternyata apa? Menentang orang tuanya. Setiap orang tuanya itu mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasul. Waktunya sholat, ayo sholat. Nanti aja, nanti akhirnya nggak sholat juga. Ayo ngaji, marah. Ayo doa pagi, marah. Ya, pokoknya setiap diingatkan tentang yang namanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, marah dia, getun dia. Ya, apa sebenarnya Pak Taufik yang saya rasakan ini? Apakah ini adalah dosa yang harus aku tanggung? Perilaku istriku dan anak-anakku semuanya sudah kedunyan. Yang dicari, dipikirkan itu hanya dunia. Kerja. Betul Pak Taufik, itu ratusan juta dia dapat. Sampai itu istri beli mobil itu tidak izin saya. Pergi meninggalkan rumah itu tanpa izin, meskipun itu seminggu lamanya. Saya kasih terus terang Pak Taufik, ya, sejak dulu sampai sekarang tidak berubah. Saya memberikan dari gaji kerja saya sekian uang untuk istri saya. Saya tidak pernah dimasakkan sekarang. Nangis orang ini, nangis. Ya. Dan ini adalah orang yang menjadi pemimpin organisasi, yang selalu mengkoordinasi agama ini. Orangnya luar biasa diakui masyarakat, tentang jihadnya fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkarnya luar biasa. Tapi keluarganya kok kayak begini. Saya bilang inilah ujian orang-orang yang beriman. Saya buka itu, ya, ayatnya itu. Ini lihat, Allah tidak membiarkan manusia mengatakan kami telah beriman, kecuali pasti akan diuji seperti umat-umat yang terdahulu, sehingga diketahui siapa yang betul-betul beriman, siapa yang pendusta. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nah itu ayatnya dan seterusnya para jamaah sekalian. Ya. Yang kedua, saya khawatirkan itu anak-anak dan istri ini kena istidraj. Lah ya itu termasuk yang tadi mau saya katakan kepada Pak Taufik. Apakah keluargaku ini kena istidraj ya Pak Taufik ya? Jadi melakukan pergaulan bebas dan sebagainya seperti itu. Ada selfie-selfie yang saya baca, bahkan WA-nya porno macam-macam seperti ini. Apakah ini, saya ingatkan, ini dosa loh Ma, ini dosa-dosa. Tambah saya dimarah-marahi, sok jadi agamis, santri dan lain sebagainya. Berakhir dengan kata-kata apa? Sebaiknya kita cerai. Masya Allah. Ini para jamaah sekalian, sampai jam 10 malam itu di rumah saya, nangis ini orang ini. Ya, kuat kokoh sebenarnya dengan saya, cukup akrab sehingga menjadi seolah-olah saudara dengan saya ini. Ya, para jamaah sekalian. Kemudian saya ingatkan tentang fenomena istidraj. Kalau memang yang dilakukan adalah dosa-dosa, sementara duniawinya melimpah, itu memang istidraj. Ya, itu namanya istidraj. Dan itu Rasulullah akhirnya apa? Menyambung dengan surat setelah membacakan istidraj itu, artinya adalah apa namanya? Orang-orang yang melakukan maksiat demi maksiat, kemudian duniawinya dilimpahkan oleh Allah. Ya, itu namanya istidraj. Kemudian Rasulullah membacakan surat Al-An'am ayat 44. Ya, sebelumnya 42 itu kalau kita runtut, maka kita ketahui bahwa apa? Orang-orang yang sudah keras kepala, ya, qaswatul qalbi, itu tidak bisa sudah menerima nasihat-nasihat itu. Ya, sudah sumum bukmun umyun, tuli bisu, buta hatinya, tidak mau. Meskipun dengan suami juga tidak mau. Terus apa yang terjadi? Dikuasai oleh setan dia setelah itu. Saya bukakan itu ayatnya di hadapan beliau ini. Ini 42-nya, ini 43-nya. Dia keras kepala, ya, kemudian dikuasai oleh setan, maka cara pikirnya, mindsetnya dan cara pandangnya berubah.
semua perbuatan dolim, pembangkangan, melawan yang namanya suami, kemudian tidak taat Allah, tidak taat Rasul, itu menjadi indah di matanya. Itu Quran itu. Ya, kalau sudah begini apa? Kata Rasulullah ayat 44-nya yang disebutkan bergandengan dengan hadis ini, maka Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan ketika orang ini sudah tidak mau lagi mendengarkan peringatan Allah untuk bertaubat. Maka yang terjadi apa? Begitu pintu kesenangan karena itu dibuka oleh Allah semuanya, dia bersenang-senang, maka azab Allah didatangkan seketika itu. Maka mereka menjadi mublisun, terdiam, putus asa. Kenapa terdiam? Enggak menyangka loh, lagi senang-senang kok diazab oleh Allah, tapi enggak mati loh ini. Mublisun, ya, artinya apa? Putus asa, kesempatan bertobat. Kalau tidak mau bertobat, saya bilang Bapak, kalau ini keluarga tidak bertobat, maka ayat 45 ini yang saya takut. Khawatir apa? Orang-orang dolim itu akan dibinasakan oleh Allah sampai akar-akarnya, dan ditutup dengan kata-kata walhamdulillahirabbil alamin. Mendengar ayat ini langsung alhamdulillah, saya dapat petunjuk Allah sekarang apa yang sedang aku alami. Ya, maka jangan bilang kalau nggak begini, nggak begitu, tentunya nggak mendapatkan ini. Jangan. Semua yang terjadi itu adalah qadarullah, takdir Allah. Ya, yang sudah terjadi itu adalah takdir Allah. Entah Allah sendiri yang mengadakan seperti bencana alam, ya, atau karena ulahnya manusia. Kalau itu terjadi, maka Allah sudah mengizinkan. Maka dikatakan Quran itu ada 2 ayat, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya, yang kedua, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, dan seterusnya. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau menimpa kalian kecuali Allah sudah menuliskan itu semuanya di Lauhil Mahfuz. Memang tahun 2023 ini Bapak diuji seperti ini. Tahun 2024 tidak tahu saya, tapi Allah sudah memberitahukan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, akan kami uji kalian semuanya dengan keburukan dan kebaikan. Jadi enggak selamanya buruk ujian itu, ada yang berupa kebaikan, karunia rahmat Allah melimpah ruah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman? Maka dia pandai bersyukur, dapat kebaikan. Ketika diuji oleh Allah dengan 5 macam ini, ya, termasuk ini tadi kasus yang saya sampaikan, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', gitu ya, dan seterusnya, ya. Jadi ditakut-takuti oleh Allah, kemudian dilaparkan, dimiskinkan, dimatikan orang yang dicintainya. Ini kan Bapak ini kan mencintai istri dan anak-anaknya, gitu ya para jemaah sekalian, ya. Tapi kok justru malah seperti ini kan begitu, sampai tidak bisa konsumsi buah-buahan. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Sampaikan ya Rasul kepada orang-orang beriman itu, hendaklah bersabar. Ya, maka katakan ketika dalam ketakutan, dalam kelaparan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apa? Ribetnya 3. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau mereka ini sabar, maka sampai kapan ya wawalam, wong nguji kok sampai kapan enggak tahu. Ya. Jangan mudah mengeluh. Mohon maaf ya kalau menyinggung perasaan. Saya sampaikan ini, ya. Jangan mudah mengeluh, ya, curhat tentang kesalahan-kesalahan hidup, kemelaratan, penderitaan. Karena apa? Rasul itu dulu bersama orang beriman pernah juga diuji oleh Allah. Berat ujiannya.
Saking beratnya, maka Nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya itu menanyakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kok begitu beratnya ini? Langsung dijawab oleh Allah, Allah, inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu sudah dekat, maka teruskan kesabaran. Kalau kita baca ayat yang lain, apa, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallina alladzina ya, kecuali orang-orang yang apa, sholat ditimpa musibah nggak mengeluh, ya, karena mereka apa, selalu menjaga sholatnya. Maka kalau mengadu kepada Allah, bukan curhat kepada orang lain, para jamaah sekalian, mengadu langsung kepada Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Nah, dengan berpegang ayat seperti ini, apapun yang terjadi, perang dunia ketiga, resesi, gitu ya, kemudian juga macam-macam bencana alam, boleh dunia ini hancur-hancuran, rusak-rusakan, gitu ya, karena ulah manusia dan lain sebagainya, tapi bukan berarti kita menjadi manusia, keluarga, umat yang hancur-hancuran, karena ada pengecualiannya, para jamaah sekalian. Apa itu? Ini supaya kita tidak hancur-hancuran, Allah memberikan kuncinya supaya kita bebaskan diri kita, keluarga kita, masyarakat Islam ini dibebaskan. 4 yang ditakuti itu, hidup pergantian tahun ya, zaman masa yang seperti itu dijalani, dijauhkan oleh Allah dari ketakutan atau kekhawatiran. Nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, dijauhkan juga dari kesesatan, tidak salah ambil, ya. Makanya kalau Allah mengatakan ma'asoba min musibatin illa biidnillah, gitu ya, terusannya itu wa may yu'min billah, ya, siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbahu, Allah memberikan petunjuk kepada hatinya apa yang harus dilakukan ketika perubahan semakin berat, tantangan semakin berat, tapi dia adalah orang yang sabar. Maka Allah berikan petunjuk kepada hatinya, yang kamu lakukan itu ini. Para jamaah sekalian, jadi orang mukmin yang sabar ketika ada bencana seperti apapun, Allah itu memberikan petunjuk, yahdi qalbahu. Ya, maghrib ini munculnya banyak setan-setan yang mengganggu manusia untuk membuat kerusuhan. Orang itu tunjuki, pergi ke masjid, kerutuk ke masjid, akhirnya nggak tertimpa apa, kerusuhan. Nah, para jemaah sekalian, ini belum marak loh ya, yang namanya racun-racun yang ditebar oleh manusia ini. Ya, para jemaah sekalian, orang-orang yang menghendaki mungkin bisa saja itu kelihatannya itu bagus. Orang nyumbangsi di sini makanan setelah kajian, ternyata semuanya sudah diberi apa? Racun. Itu zaman Rasul itu sudah terjadi. Sahabat itu ada yang makan mati. Orang Yahudi ini ingin apa? Membunuh Rasulullah pakai apa? Sajian makanan beracun. Sahabat itu ada yang mati dia. Ya, tapi Rasulullah tidak jadi makan. Akhirnya orang ini, perempuan ini menanyakan, kenapa engkau tidak makan? Maka dijawab oleh Rasul, aku tahu ini ada racunnya. Dari mana engkau tahu? Lawang makanannya sendiri yang beritahu aku. Makanannya sendiri itu loh yang ngomong kepada aku. Ya, akhirnya apa? Perempuan ini yakin kalau Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang rasul, maka berimanlah perempuan ini. Perempuan Yahudi ini beriman. Apakah gugur pidana? Ya, pidananya karena sahabat ada yang meninggal? Tidak. Orang ini diterima, masuk beriman kepada dan Rasulnya, tapi tetap harus menjalankan, yaitu hukuman, karena racun itu
telah membunuh sahabat-sahabat Rasul. Ya, sumber air PDAM kita itu kalau diracun kira-kira yang mati berapa ya? Ya betul loh ini. Iya, PDAM kita loh itu. Masya Allah, saya nggak bisa membayangkan itu. Orang jahat kepada masyarakat, apalagi wilayah, kawasan banyak umat Islamnya. Lah kalau itu dilakukan ya mati semuanya. Iya kan? Nah ini kita tidak tahu loh para jamaah sekalian. Belum lagi udara yang dicemari dan sebagainya. Ya. Ini jaminan Allah. Pertama surat Al-Baqarah 38. Ya. Turunlah kamu semua dari surga. Ini ada Nabi Adam, istrinya, dan iblis turun kalian semuanya. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa, nah ini manusia dan jin ini, iblis ini yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jalani hidup di muka bumi ini dijauhkan oleh Allah dari dua hal ini. Ya, hidup tidak diwarnai dengan ketakutan atau kekhawatiran. Resesi global silahkan terjadi, perang dunia ketiga silahkan terjadi. Ya, kalau ada kerusuhan, ada perang dunia ketiga diridhoi oleh Allah, di ayat yang lain apa Allah menyebut? Ketika musibah ini karena ulah manusia diridhoi terjadi, maka di ayat yang lain Allah mengatakan apa? Itu semuanya atas izin Allah, karena Allah ingin tahu siapa di antara mereka yang masih beriman kepada Allah. Kemudian di ayat yang lain yaitu apa? Agar kami pilih di antara mereka yang pantas jadi syuhada. Syuhada itu kalau kita buka hadis Bukhari-nya gitu ya, macam-macam itu kematian syuhada itu. Tapi intinya adalah orang beriman yang sedang berjuang fisabilillah. Matinya karena sakit perut, mungkin karena malam-malam berdakwah ke pulau-pulau terasing, pulau-pulau terpencil gitu ya. Kemudian tenggelam, kemudian gerges panas dingin. Ada yang naik pesawat mungkin jatuh padahal ingin berdakwah dan sebagainya. Ya, berjihad, yang perang juga begitu, yang mati terbunuh dan sebagainya. Semuanya adalah model-model kematian syuhada, tapi perlu diketahui di situ semuanya adalah berjuang li'ila'i kalimatillah. Orangnya mukmin berjuang menegakkan agama Allah. Jadi bukan orang tiba-tiba sakit perut, wah mati syuhada ini. Ya, beriman enggak. Nah, ini para jamaah sekalian, enggak bisa itu ya para jamaah sekalian. Nanti kita terangkan ada itu ya. Yang kedua surat Toha 123. Ya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Loh para jamaah sekalian, mengikuti petunjuk Allah tidak akan salah ucap, salah sikap, apalagi salah ngambil keputusan. Kan ada orang itu yang marah, putus asa, anarkis kemudian. Nah kalau ekonominya yang bangkrut, hanya saya di perumahan ini tak bakar aja semua perumahan ini. Itu bisa saja terjadi pada zaman saya. Saya nggak mau menderita sendirian di sini. Nah, itu ada yang seperti begini, maka sesat dia. Ya, kenapa orang baik-baik itu dirusak? Loh para jemaah sekalian, wah ini aku bangkrut di pasar ini, kiosku gak laku ini. Loh, kios samping kanan kiri kok laris sekali, tak opong ini mas, pasar ini. Loh itu bisa jadi sesat dia perilakunya. Dan orang-orang yang pegang petunjuk Allah tidak, para jemaah sekalian. Dia akan sampai pada ayat yang pertama surat Saba 36. Apa itu? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Apa itu? Katakan, Allah itu Tuhanku yang melapangkan rezeki seseorang dan menyempitkan sesuai dengan kehendaknya. Tapi mayoritas manusia tidak tahu rezeki itu ada di tangan siapa? Allah. Meskipun kita kerja mati-matian itu belum tentu kaya, para jemaah sekalian. Ya. Akhirnya apa?
Di surat Syura 27, lau basatawu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi ibadi khabirun basir. Kalau semua permintaan manusia dengan kerja kerasnya ingin jadi orang kaya raya minta A sampai Z dipenuhi semuanya, kata Allah apa? Labaghaw fil ard, pasti akan melanggar yaitu syariat Allah. Makanya Allah berikan itu dengan qadar, dengan ukuran. Ya, orang ini bekerja keras seperti ini mestinya dapat 10 juta, dikasih 2 juta saja. Kenapa para jemaah sekalian? Supaya dia tidak melampaui batas, supaya tetap dalam kesolehannya, tetap masih rajin puasa. Karena kalau rezekinya banyak, kadang orang berubah dari suka puasa menjadi suka apa? Kulineran. Iya kan para jemaah sekalian? Maka dari itu Allah sayang sebenarnya kepada hambanya ini, tapi kadang-kadang hambanya itu misunderstanding, salah paham. Makanya Allah ingatkan di dalam surat apa? Al-Baqarah itu, ya, surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 22. Apa itu? Wa asa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian itu mengingatkan sesuatu ini padahal itu di sisi Allah buruk, atau sebaliknya kalian benci sakit-sakitan, benci musibah gitu ya, benci status yang serba rendah, padahal di sisi Allah adalah lebih baik. Allah yang tahu, kalian yang tidak tahu. Loh, ini surat Al-Baqarah. Makanya kita harus pandai-pandai melakukan apa? Muhasabah. Jadi muhasabah tidak hanya rasional yang dilakukan, tapi harus pakai dasar petunjuk Allah dan Rasulnya. Sehingga oh mungkin ini ya apa namanya, saya selama ini mintanya sehat terus, kok oleh Allah malah dikasih sakit-sakitan. Ya, sudah terapi kemana-mana, dokter mana-mana, tetap sakit-sakitan, tapi dia selalu rajin sakit-sakitan itu ke masjid terus. Ya, kalau malam qiyamul lail, baca Qur'annya, infak sedekahnya. Loh ini, lah kok minta sehat? Sudah banyak orang disehatkan Allah itu, banyak orang miskin yang dikayakan Allah, banyak orang bodoh yang dipintarkan Allah. Tapi setelah mereka semuanya itu ya mulai diselamatkan, diangkat derajatnya, justru malah mereka durhaka kepada Allah. Ini ayatnya banyak sekali para jemaah sekalian tentang ini. Sampai ketika di kapal, orang itu di lautan ya kena ombak yang itu luar biasa goncangannya, malam gelap gulita, hujan deras dengan petir ombak yang tinggi, semua orang itu pasrah, mengikhlaskan agamanya, berdoa kepada Allah, ya Allah jika engkau selamatkan kami, kami akan bersyukur kepadamu. Diselamatkanlah oleh Allah ke daratan. Sampai ke daratan selamat, tiba-tiba mereka berbuat kemusyrikan lagi. Itu di Quran bersama sekalian. Betapa orang itu tidak pandai bersyukur. Ya, ada lagi yang tekan apa? Alhamdulillah, mungkin begitu ya, aku telah lepas dari semua masalah ya, malapetaka, kesengsaraan, penderitaan ini, karena ini memang juga sudah dialami oleh nenek moyang kami telah bebas sekarang dari penderitaan itu. Duh, mereka gak yakin kalau itu adalah bantuan pertolongan Allah. Maka apa yang dikatakan di Quran itu? Mereka kemudian ditimpa azab oleh Allah karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Loh para jamaah sekalian, banyak model-model seperti ini yang belum saya kemas di dalam tema-tema ini ya. Itu menjadi apa? Bahan rujukan kita untuk melakukan muhasabah umat yang lalu itu. Ya, kita umat yang sekarang ini. Yang terakhir ini para jemaah sekalian, wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Apapun boleh terjadi, dunia ini edan, katanya zaman edan, dunia hancur-hancuran, malapetaka luar biasa, kesengsaraan di mana-mana, tapi kita jangan ikut sengsara dengan cara pegang teguh petunjuk Allah,
pasti kita diselamatkan, yang kedua dijauhkan dari 4 ini. Hidup tidak akan penuh dengan kekhawatiran, kesedihan, kesesatan, dan kecelakaan, insya Allah. Ini sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan lagi untuk pertemuan yang akan datang. Dan ini makalahnya insya Allah saya sampaikan, tapi pertemuan yang akan datang biar dikopi oleh ketakmiran untuk dibagikan kepada kita semuanya, insya Allah. Semoga kita tetap sehat walafiat, tetap dalam kesalehan, dan dihadirkan Allah dengan keridhoannya di rumahnya ini untuk menambah wawasan tentang petunjuknya, petunjuk Rasulnya, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang saleh. Amin, Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.